dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, salam kita berjumpa dalam renungan harian HKBP Jambi. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita pada saat ini. Karena itu sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita membiarkan Tuhan berbicara untuk kita di dalam hati kita melalui firman-Nya pada saat ini. Saudara, sebelumnya marilah kita menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, saya baca firman Tuhan untuk kita semua yang diambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Demikianlah bunyinya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Saudara yang kekasih, judul firman Tuhan hari ini tentang ibadah yang murni. Saudara, apakah dalam bayangan Anda ibadah itu? Sewaktu saya kecil, ibadah atau pergi ke gereja itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya karena di gereja itu banyak teman, ada musik yang girang ria, ada mainan yang banyak yang dijual di sekitar gereja itu, dan yang tak kalah pentingnya bagi seorang anak kecil ke gereja itu adalah dia memperoleh jajan dari orang tuanya. Betulkah saudara? Namun pertanyaan bagi kita untuk orang dewasa, apakah ibadah itu? Apakah ibadah itu mau mencari keuntungan kita saja? Karena saudara, tanpa disadari di dalam ibadah, kita datang kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita setiap minggu atau setiap hari, ada doa-doa yang kita sampaikan di mana kita ingin diberkati oleh Tuhan. Kita ingin usaha kita dilancarkan oleh Tuhan. Keuangan kita diberkati oleh Tuhan. Sakit penyakit kita hilang, diangkat oleh Tuhan. Dan hubungan kita dipulihkan. Apakah hubungan dengan sesama keluarga ataukah hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ibadah kepada Tuhan haruslah utuh, haruslah bulat, saudara, dan tidak setengah-setengah. Ibadah kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada puji-pujian yang kita nyanyikan, yang kita panjatkan. Ibadah kepada Tuhan juga tidak sebatas dengan doa-doa yang kita panjatkan, dan juga tidak sebatas hanya mendengarkan firman Tuhan dari para pengkhotbah. Tidak itu saudara ibadah yang bulat, yang utuh dan yang tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Ibadah yang murni adalah melakukan firman Allah. Firman yang menjadi kesaksian hidup dan berdampak bagi sesama. Sekali lagi saudara, ibadah itu adalah ibadah yang berdampak bagi sesama, yang dilakukan sungguh-sungguh dan murni bagi sesama. Firman Tuhan mengingatkan kita, ibadah bukan saja duduk 1 jam, lalu pulang ke rumah. Atau ibadah bukan saja 3D, duduk, diam, dan dengar. Itu belum apa-apa, saudara. Jangan puas sampai di situ saja. Tuhan yang benar bukan seperti itu. Tetapi ibadah yang murni itu adanya di luar gereja, yakni mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Saudara, banyak kesusahan para anak yatim piatu. Apakah masalah finansial? Apakah tentang kebutuhan hidup mereka sehari-hari? Apakah tentang kebutuhan pendidikan, kebutuhan perlindungan dan kasih sayang yang mereka tidak peroleh lagi dari orang tua? Untuk itulah umat Tuhan terpanggil bagaimana ambil bagian dalam pelayanan ini, apakah secara langsung ataupun tidak langsung.
ambil bagian dalam pelayanan anak yatim piatu dalam kesusahan mereka. Kita terpanggil untuk meringankan beban mereka. Saudara, demikian juga para janda-janda dalam konteks nats ini. Sungguh sangat memprihatinkan pada konteks nats ini, di mana mereka tidak diperhitungkan pendapatnya, mereka diperlakukan tidak adil, mereka dipandang rendah dan lain sebagainya. Karena pada zaman itu banyak para istri-istri yang bergantung kepada suami. Karena itu ketika mereka kehilangan suami, mereka ada banyak hal yang hilang di dalam kehidupan mereka, terutama mereka kehilangan finansial, perlindungan, dan kasih sayang. Karena itu saudara, umat Tuhan pada pagi ini diingatkan supaya saudara, ibadah yang murni itu adalah memperlakukan mereka-mereka yang kurang beruntung, memperlakukan anak yatim piatu dan para janda dengan baik, seperti Tuhan Yesus yang melakukan orang-orang yang kecil itu dengan sukacita dan bergembira, melayani mereka dengan tulus, ikhlas, menerima, menolong mereka dalam kesusahan mereka, agar mereka tidak dicemarkan oleh dunia. Karena dalam realitanya, saudara, banyak kejahatan terjadi oleh karena kemiskinan, oleh karena ketiadaan di dunia ini, sehingga muncul kejahatan di mana-mana. Ada banyak orang dicemarkan oleh dunia karena tadi tidak ada pertolongan. Karena itu panggilan umat Tuhan adalah kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari juga kita memberkati orang-orang yang tepat, yaitu yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Catatan di sini, dalam kesusahan mereka. Tugas orang percaya adalah meringankan beban mereka, memberikan solusi yang terbaik untuk mereka, menolong mereka untuk berpikir, menolong mereka untuk dapat mengambil apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara, selamat jadi berkat pada hari ini. Selamat kita berdiakoni untuk hal-hal yang sederhana dulu, maka Tuhan akan menguatkan kita, menambahkan rezeki bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami supaya kami memiliki perhatian yang baik kepada para yatim piatu dan para janda-janda. Itu adalah ibadah yang murni dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami, dalam Engkau memberkati kami agar kami menjadi berkat, menyalurkan berkat kami sebagian untuk orang-orang yang membutuhkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama dengan hati kami, sehingga hati kami selalu tertuju untuk orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dari umat Tuhan yang sudah diberkati. Terima kasih ya Allah, berkati kami dalam sepanjang satu hari ini. Biarlah aktivitas kami hari ini aktivitas yang berguna, yang untuk memuliakan Tuhan. Dan ajar kami ketika kami menemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka dengan ringan hati, ringan langkah kami dapat menolong mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada Engkau memberkati mereka. Yang berduka cita, biarlah Tuhan Engkau menghibur mereka. Yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan menambahkan rezeki dan membukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan yang mengalami banyak sekali pergumulan hidup di dalam rumah tangga, biarlah damai sejahtera kasih sayang yang dari Tuhan itu memberkati mereka. Terima kasih ya Allah, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan